Tari Gandrung merupakan tarian tradisional Banyuwangi dan menjadi salah satu ikon Jawa Timur. Banyuwangi, kota di ujung timur Pulau Jawa, terkenal menyandang julukan The Sunrise of Java. Banyuwangi merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan 1000 tradisi. Tradisi yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Ngomong masalah gandrung, itu menurut saya memang nggak bisa sepenggal. Karena gandrung itu bagi masyarakat Banyuwangi itu tidak sekedar kesenian. Gandrung punya sejarah yang panjang. Gandrung itu menurut sejarah yang saya baca, konon juga sebagai alat konsolidasi kekuatan ketika melawan penjajahan dulu. Jadi nggak sederhana kesenian gandrung seperti orang duga. Kemudian gandrung itu hidup di marginal karena beberapa hal. Ya, contohnya gandrung selalu identik dengan image negatif. Itu membuat gandrung sulit berkembang. Tapi terakhir ketika mulai zamannya Pak Samsul Hadi, Bupati, sampai ke Pak Anas, gandrung ini kemudian dimunculkan kembali sehingga menjadi ikon. Dan nyatanya Banyuwangi bisa terangkat seperti sekarang ini karena gandrung. Selain pantai dan gandrung, Banyuwangi juga mempunyai ikon baru di Jawatan namanya. Di Jawatan, kita akan mendapatkan suasana hutan dari pohon trembesi seluas 3,8 hektar. Yang membuat tempat ini menarik adalah pohon trembesi yang diselimuti oleh semacam benalu atau pakis dan membuat kesan hutan yang tidak tersentuh. Hai Sobat Amazing Indonesia, saya Nadia. Saat ini saya sedang berada di Banyuwangi, tepatnya ada di Lord of the Ring Jawatan. Nah, Banyuwangi memiliki banyak banget ikon yang dikenal oleh masyarakat. Salah satunya adalah Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Yuk, simak selengkapnya. Tari Gandrung dengan sejarah panjangnya menjadi salah satu tradisi yang tak terganti. Banyak mengalami pasang surut, namun sekarang Tari Gandrung menjadi salah satu ikon Kabupaten Banyuwangi sekaligus Provinsi Jawa Timur. Tradisi gandrung yang dilakukan Semi ini kemudian diikuti oleh adik-adik perempuannya dengan menggunakan nama depan Gandrung sebagai nama panggungnya. Kesenian ini kemudian terus berkembang seantero Banyuwangi dan menjadi ikon khas tempat. Salam penghormatan dan ambil tamu undangan muga-muga awak itu selamat kabeh yo wajo. Pada mulanya, gandrung hanya boleh ditarikan oleh para keturunan penari gandrung sebelumnya. Tetapi, sejak tahun 1970-an mulai banyak gadis-gadis muda yang bukan keturunan gandrung yang mempelajari tarian ini.
dan menjadikan sebagai sumber mata pencarian di samping mempertahankan eksistensinya yang semakin terdesak sejak akhir abad ke-20. Gimana nih? Wah, Kapat manam ke bawah ke bawah. lagi. Oke. Wah, gapat manam jupan. Nah, ini namanya tari gandrung ya? Ya. Oke, untuk tarian tadi ini namanya apa nih Mbak Dea? Oh, tadi yang saya tarikan itu tari kembang menur namanya. Namanya kembang menur. Ya, jujur Oke. gandrung kembang menur. Kak. Ini melambangkan apa nih kayak gini? Ini nih? nyiwir namanya. Namanya nyiwir ya. Iya. Oke. Ada lagi nggak gerakan-gerakan yang bisa Ada diajarin? gerakan dasar dari gandrung. Ini sagah kanan, Saga kanan itu gimana nih? kaki kanan, Kaki kanan di dulu. depan ya. Oke. Ya, tangannya begini. Tangannya gini. Lalu- Ini sorry aku nggak kelihatan nih ya. Ya. Oke gini. Terus yang belakang ditaruh sampingnya. Taruh samping kayak Nah, huruf ini. T gini ya? Ya. Terus jongkok. Jongkok ini. Ya. Eh. Ke bawah. Oke. Ini sagah kanan. Saga Kalau kanan. ke kiri, ganti kaki kiri dulu. Oh ganti kaki kiri. Terus yang Gini. kanan di depan. Kebalik, Kak. Kebalik ya? Ya. Ini agak susah ya ternyata latihan nari ini ya. Oke gini. Ya. Jadi Terus diambil kaki kiri dulu. diambil terus kaki kanan ke depan. Aduh agak pusing ini nanti kalau lama-lama aku yang nari gimana kalau kamu aja coba nih yang nari. Oke. Menarik banget sih aku tadi lihat dari pakaiannya. Wah, ini namanya tari apa nih?
tari jejer gandrung ke Tari jejer Bangunan, gandrung. Kak. Jadi ini kostum dari pakaian gandrung ya. Iya. Oke, ini dari namanya siapa tadi? Namanya Dea April Namanya Lariski. Dea. Kalau boleh tahu, nah Dea ini mulai nari ini dari kapan? Untuk mulai nari sendiri Kak, saya mulai TK itu sudah senang menari. Wah, mulai TK, berarti Iya. mulai kecil gitu Ya, ya? tapi saya mulai ikut sanggar tari gandrung Arum mulai kelas 3 SD sampai Mulai kelas sekarang. 3 SD loh. Iya. Ini dulu itu kira-kira diajak orang tua, diajak teman, atau emang kemauan sendiri? Emang kemauan sendiri dari Wah, dulu suka luar lihat biasa. orang nari tradisional gitu Kak. Wah, oke, luar biasa. Senang banget bisa ketemu Dea nih ya, dengan pakaian yang super duper anggun, yang cantik. Nah, harapannya apa sih? Karena Dea ini kan sesosok orang yang melestarikan tarian di Banyuwangi Iya. gitu nih. Harapannya buat pemirsa apa nih? Harapannya untuk pemirsa, teman-teman yang menonton, kita budaya di Banyuwangi sangatlah banyak. Jadi kita perlu melestarikannya dengan cara mempelajari tari. Salah satunya seperti menampilkan tari gandrung seperti ini. Kita boleh mencintai atau mempelajari budaya lain, tetapi kita harus tetap mempelajari dan bangga terhadap budaya kita sendiri. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, terima kasih Dea. Terima Semoga kasih juga, Kak. bisa terus melestarikan budaya atau tarian yang ada di Banyuwangi, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk melestarikan keanekaragaman tarian yang ada di Indonesia. Siap, terima Siap, kasih. terima juga, kasih. Kak. Dadah. Gandrung Banyuwangi adalah tarian kesenian rakyat yang pada mulanya digunakan untuk media ritual persembahan kepada Dewi Sri sebagai bentuk rasa syukur ketika musim panen tiba. Penari gandrung yang telah dianggap mampu dalam berolah vokal dan menari akan menjalani meras gandrung. Ritual ini seperti ritual wisuda untuk para penari gandrung, sehingga dapat diakui sebagai penari gandrung profesional. Gandrung juga bukan semata kesenian biasa. Untuk menjadi gandrung itu juga banyak proses ritual yang harus mereka jalani. Contohnya tentang sebutan gandrung nggak gampang. Sekarang ini nama gandrung yang saya sebut itu gandrung terok, itu nama gandrung melekat dalam namanya, Bu. Contohnya kalau ngomong temu siapa gitu orang, tapi kalau ngomong gandrung temu orang kenal. Nah, maka nama gandrung ini nempel. Itu setelah melalui proses yang namanya meras gandrung, kemudian pupuh dan sebagainya. Jadi meskipun kesenian, Banyuwangi juga nggak luput dari tradisi-tradisi seperti itu. Dan itu yang selalu dikaitkan dengan bentuk persembahan dan sebagainya. Monggo, yang menganalisa ke sana monggo. Tapi kesenian gandrung murni sebagai profan, tontonan kelangenan. Taman Gandrung Terakota digagas oleh Sigit Pramono. Pembuatan patung 1000 gandrung tersebut sebagai upaya untuk merawat dan meruat tari gandrung sebagai salah satu identitas budaya sekaligus ikon Banyuwangi. 1000 patung penari gandrung yang dibuat dari tembikar atau terakota, patung-patung penari gandrung tersebar di tepi dan tengah persawahan. Penempatan patung gandrung di areal perkebunan dan sawah sebagai simbol kesuburan Dewi Sri. Tari gandrung sendiri punya makna lekat dan mendalam bagi warga Banyuwangi. Dalam dialek lokal, gandrung berarti cinta yang mendalam. Bagi masyarakat Banyuwangi yang sebagian besar ialah petani, objek kasih sayang mereka ialah Dewi Sri. Itulah mengapa gandrung merupakan ungkapan rasa syukurnya atas hasil panen yang diperoleh. Tari gandrung Banyuwangi awalnya ditarikan oleh kaum lelaki yang dipelopori oleh pria bernama Marsan sebagai upaya lain untuk melawan penjajahan. Tari gandrung awalnya merupakan identitas masyarakat Banyuwangi yang menggambarkan rasa syukur pada musim panen. Tetapi kini meluas. Apalagi setelah digelarnya tarian massal yang telah menjadikan Gandrung Sewu acara rutin. Perkembangan tari gandrung makin pesat setelah pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar kegiatan Gandrung Sewu serta menjadikan tari gandrung salah satu tarian wajib bagi anak-anak di Banyuwangi.
Wah, pantas kan kalau gandrung menjadi ikon yang ada di Banyuwangi. Karena dicintai oleh masyarakat Banyuwangi, terkenal di Indonesia, bahkan mendunia. Kalau gitu, Nadia pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya Amazing Indonesia.